Baik, di sini kita akan mewawancarai salah satu manajer dari Botani Cafe dan Resto. Oke, baik, di sini saya dengan siapa? Andri. Oh, dengan Bang Andri ya. Di sini kami ingin melakukan sedikit wawancara, Bang. Oke, Bang, mengenai tugas mata kuliah ini kami. Abang di sini selaku apa ya? Saya sebagai manajer Botani Cafe and Resto. Oh, Abang sebagai manajer ya? Ya. Kalau boleh tahu, Bang, bagaimana sih proses rekrutmen dan tahap seleksi karyawan, Bang? Terkait rekrutmen kita menggunakan pertama-tama buka lowongan pekerjaannya. Terus kedua kita mengumpulkan lamaran di beberapa pelamar, kita wawancara dan kita akan memilihnya satu persatu. Oh, ya. Kalau boleh tahu sih di sekian banyak yang melamar tuh ya. Ya. Tantangan apa aja sih yang dihadapi pada saat rekrutmen karyawan? Tantangannya nggak terlalu banyak karena selama ini tidak ada masalah. Yang kita perhatikan pertama keinginan pelamar, apakah mereka ingin bekerja, dan kita dari dulu juga menerapkan yang namanya pekerja baru. Oh, pekerja baru ya? Daripada yang udah berpengalaman. Jadi itu. Jadi jauh lebih mudah gitu. Ya. Terus bagaimana sih cara perusahaan dari Cafe Botani ini mengiklankan untuk mempublikasikan lowongan pekerjaannya, Bang? Lewat apa gitu? Lewat platform Instagram, Instagram, Facebook gitu. dari Snap. Oh, Ya. Untuk metode penerimaan berkas dan seleksi karyawannya tuh seperti apa, Bang? Metode berarti seperti ini, melamar pada normal, melamar pada umumnya. Oh, kayak nyerahin berkas. Nyerahin berkas, kayak ada lamaran, KTP, segala macam. Dalam wawancara itu, Bang, ada nggak pertanyaan yang krusial gitu untuk memperdalam informasi yang dari CV gitu? Sejauh ini kita melakukan seleksi tidak pernah ya, tidak pernah sampai kayak dalam benar. Palingan kita mencari itu kalau bisa dekat dengan lokasi tempat kerja. Nah, semakin dekat semakin bagus. Terus kalau seleksi, tahapan dan seleksinya tuh apa aja sih yang Abang sendiri lakukan untuk mencari kandidat-kandidat yang terbaik? Kan banyak tuh yang ngelamar tuh, Bang. Kira-kira apa ya? Pertama dari umur menentukan. Ya, umur menentukan. Kalau kita nih kan di Cafe and Resto ini kan yang pertama dari penampilan kan. Penampilan rapi pastinya, dan juga attitude. Nah, Karena ini berinteraksi dengan ya, customer kan. Terus ada evaluasi medis nggak, Bang, tentang rekrutmen ini? Nggak pernah. Selama ini prosesnya udah sesuai belum dengan prosedur? Sesuai. Dalam perencanaan ini ada nggak, Bang, planning dari Botani sendiri itu untuk mengembangkan karir dari setiap karyawan? Oh, ada pastinya. Oh, ada. Yang sering kita ambilkan buat yang kita buka lowongan kan pertama dari servis dan dispenser kan, itu yang sering. Nah,
lambat laun pasti ada beberapa orang yang dari setiap divisi masuk bar dan kitchen, yang keluar kita alihkan anak dispenser ke kitchen dan juga servis ke bar. Jadi regenerasi. Iya, regenerasi. Terus sebelum melakukan regenerasi itu program apa aja sih Bang yang diberikan? Yang pertamanya training. Oh, training. Ya dari Asal uji coba. Ya, masuk uji coba. Dalam di struktur botani kafe Bang ada nggak wewenang? Pasti ada step by step, nggak bisa langsung dari karyawan ke bos ya. Pastinya ada step by step, dari karyawan ke manajer, lalu manajer ke bos, seperti itu. Terus perorganisasian dalam pengembangan karir karyawan itu gimana Bang? Gimana? Perorganisasian untuk pengembangan karir karyawan. Jadi kan aku bilang kayak dari servis ke Ya. bar gitu ya. Otomatis dilihat dari berapa lama dia bekerja. Oh, dari berapa lama dia di bagian itu. Ya, Terus pelaksanaannya untuk karir karyawan itu, misalnya dia mau pindah itu pelaksanaannya kapan? Dari misalnya kan dia mau pindah naik jabatan, itu pelaksanaannya kapan? tunggu ada ini di divisi tersebut kosong. Oh, misalnya keluar. Ada yang berhenti baru kita naikin. Oh. Terus untuk dari abang sendiri selaku manajer Nah, itu waktu menaikkan divisi itu atau pindah divisi regenerasi itu ada pengawasan tentunya. tentunya ada pengawasan selama 3 bulan. Oh. Pengawasan selama 3 bulan. Oh, selama 3 bulan. Ya, training ulang. Bentuknya apa ya Bang? Bentuk pengawasan karir itu sama training itu Bang. Karena dari perpindahan divisi ya, antara misalnya ya dari servis ke bar, pasti ada beberapa SOP yang bakal diubah. Oh. Nah, dan juga ada beberapa SOP yang bakal ditambahkan untuk calon karyawan yang akan pindah atau naik jabatan. Makanya kita perlu namanya pengawasan. Terus misalnya di ada di misalnya kan ada regenerasi Bang. Nah, Apa ada persyaratan minimal formal kayak ijazah kah? tidak perlu. Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Yang penting kemampuannya di sini. Berarti pelatihannya yang diberikan itu apa tuh selama perpindahannya? Selama 3 bulan itu yang kita ajarkan adalah penghafalan resep. Penghafalan resep. Yang tadi kan awalnya kan servis dan DW itu kan tidak diajarkan sedetail mungkin cara buatnya, cara proses pembuatan sebelum disajikan ke customer kan. Lalu ketika naik ke jabatan atau pindah divisi, bahkan ada yang namanya pelatihan ulang. Nah, itu selama 3 bulan itu saya memantau para karyawan yang pindah ini bagian. Jadi yang itu cara pembuatan, proses pembuatan suatu menu dan juga resep-resep harus detail. Selama melakukan itu pengawasan itu siapa aja Bang yang turun andil dalam pengawasan itu? Dalam bentuk pengawasan selama 3 bulan itu ada 2. Pertama saya sendiri dan juga orang yang terlama di divisi itu. Nah, Jadi misalnya orang terlama dengan abang sendiri yang ya, mengawal. benar. Terus Bang kalau ada enggak misalnya dari servisnya itu ada kemauan karena dia mempunyai latar belakang, misalnya dia sebelumnya kerja lupa, misalnya dia dulu kerjanya lupa kan, terus dia pengen naik gitu, kira-kira bisa nggak? Sejauh ini kita tidak menerapkan seperti itu, tapi kita menerapkan yang namanya mengangkat orang-orang yang sudah lumayan kerja lama juga. Nah, misalkan ada yang tadi saudara sampaikan,
yang di servis dia punya kemampuan sebelum jadi servis kan, tapi dia pengen naik nih, punya potensi gitu kan. Cuman karena ada orang yang terlebih dulu jadi servis, terus ada orang yang keluar di bar, bagian bar, nah itu tuh terpatahkan. Jadi orang lama itu tuh bakalan dinaikin dulu ke bagian bar. Jadi tergantung beberapa lama. Ya. Terus bang, apakah loyalitas menjadi tolak ukur Cafe Botani sendiri untuk pengembangan karir? Ya benar. Benar. Ya, loyalitas. Bagaimana cara abang melihat salah bentuk loyalitas tersebut, Bang? Dari selama dia kerja, seperti jam kerja teratur, terus cara manajemen waktunya yang benar, dan juga cara dia memberikan positive vibe kepada perusahaan. Terus bang, hubungan antara bawahan dan atasan itu terjalin nggak bang kira-kira? Pastinya terjalin, karena jika tidak ada terjalin bakal adanya yang namanya ini ya, kurangnya emosional antara atasan dengan bawahan. Berarti bakalan canggung pastinya. Terus tingkat dukungan dari atasan ke bawahan tuh kayak gimana aja sih bang bentuknya? Selalu support dan memberikan motivasi yang ingin berkembang. Oke. Dan bang, untuk pertanyaan terakhir nih, sistem pemberhentian karyawan tuh gimana ya bang prosedurnya? Pasti dilihat dari beberapa ini ya, sisi cara kerja, terus cara dia ingin berkembang atau tidak. Tapi sejauh ini kita tidak pernah memberhentikan karyawan, hanya karyawan sendiri yang ingin berhenti. Ya. Dan mungkin itu aja bang, semuanya bang. Ya. Oke guys, mungkin cukup sekian wawancara kali ini dengan manajer Botani Bang Andri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Botani. Yang tak buat dulu dong.